Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Rasem Usmani, Al-Ustadz Dr. Haji Agus Nur Qawim, SQ MPDI. Perkenalkan, nama saya Rio Bagas Saputra dari kelas Tarbiyah B. Di sini saya akan membahas materi Rasem Usmani mengenai kitab-kitab andalan dalam Rasem Usmani. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan sejarah mengenai ilmu rasem. Apa sih itu Rasem Usmani? Rasem Usmani itu adalah gaya atau aturan penulisan Al-Quran yang pertama kali distandarisasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ini semacam sistem penulisan khusus buat mushaf, kitab Al-Quran, supaya bacaan Al-Quran kita itu seragam di seluruh dunia. Latar belakang munculnya Rasem Usmani: setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Islam menyebar luas ke berbagai daerah. Tiap wilayah punya dialek bahasa Arab yang berbeda-beda. Karena itu, cara baca Al-Quran juga mulai beda-beda. Ini sempat bikin bingung dan bahkan jadi pemicu perdebatan di kalangan umat Islam. Contohnya, pas masa pemerintahan Utsman bin Affan, ada pertempuran di wilayah Azerbaijan dan Armenia. Di sana pasukan muslim dari berbagai daerah kumpul dan mereka saling menyalahkan cara bacaan Quran satu sama lain. Dari situ kelihatan banget kalau perbedaan bacaan mulai jadi masalah serius. Yang ketiga, langkah-langkah yang dilakuin Utsman bin Affan. Untuk mengatasi masalah itu, Utsman bin Affan ambil langkah penting. Yang pertama, ngumpulin tim penyalin mushaf dipimpin sama Zaid bin Sabit yang dulu juga jadi penulis wahyu di zaman Nabi. Yang kedua, ada Utsman itu nyuruh mereka buat nulis mushaf berdasarkan logat Quraisy, karena Nabi Muhammad SAW sendiri pakai dialek itu. Yang ketiga, setelah mushaf utama selesai, salinannya dikirim ke kota-kota besar kayak Kufah, Basrah, Syam atau Suriah dan Mesir. Yang keempat, mushaf lain yang beda versi atau belum standar dimusnahkan supaya nggak bikin bingung. Yang keempat, ciri-ciri Rasem Usmani. Ada beberapa ciri khas dari penulisan Rasem Usmani yang bikin beda sama penulisan biasa. Kadang ada huruf yang ditulis tapi nggak dibaca. Contohnya as-shalah ditulis dengan wawu tapi bacanya tetap as-shalah gitu. Dan ada huruf yang dihilangin penulisannya tapi tetap dibaca. Bentuk tulisannya nggak selalu sesuai dengan kaidah ejaan modern. Rasem Usmani ini nggak pakai harokat, fathah, kasroh, domah atau tanda bacaan lain di awal-awal. Itu baru ditambahin belakangan buat bantu orang non-Arab. Yang kelima, kenapa Rasem Usmani dipakai sampai sekarang? Karena ini berdasarkan mushaf yang disusun oleh sahabat yang terpercaya dan disepakati oleh umat Islam waktu itu. Ini juga dianggap bisa menjaga orisinalitas dan keaslian tulisan Al-Quran dari zaman Nabi sampai sekarang. Para ulama sepakat buat tetap mempertahankan Rasem Usmani supaya nggak terjadi perubahan-perubahan yang bisa bikin makna Al-Quran berubah. Yang keenam, penambahan di masa setelahnya. Setelah sistem penulisan Rasem Usmani disebarkan, barulah di masa dinasti Umayyah itu, tepatnya di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, muncul tambahan, yaitu harokat, tanda baca, buat bantu orang non-Arab itu baca Al-Quran dengan benar. Tanda wakaf atau berhenti ayat dan lainnya buat mempermudah bacaan. Jadi kesimpulannya,
Rasam Utsmani itu sistem penulisan Al-Quran yang dibuat untuk menyelamatkan atau nyelamatin dan nyatuin cara baca Quran umat Islam. Awalnya muncul karena banyak perbedaan cara baca di berbagai wilayah dan akhirnya disepakati jadi standar. Sampai sekarang pun kita sebagai orang muslim itu masih memakai gaya penulisan ini di mushaf-mushaf modern karena dianggap paling aman dan sesuai dengan mushaf pertama yang dikumpulkan pada zaman sahabat Nabi. Nah, sekarang saya akan membahas kitab-kitab andalan dalam Rasam Utsmani. Kitab-kitab Rasam Utsmani sebenarnya cukup banyak, namun para qurra dan ahli pemerhati Rasam Utsmani ada beberapa saja, yaitu yang pertama ada kitab Al-Maqal karangan Abu Amr Ad-Dani, wafat 444 Hijriah. Boleh dikatakan inilah puncak prestasi penulisan yang berkaitan dengan Rasam Utsmani. Yang kedua ada kitab At-Tanzil karya Sulaiman bin Najah, Abu Daud bin Abi Al-Qasim Al-Andalusi, wafat 496 Hijriah, salah seorang murid dari Ad-Dani di atas. Yang ketiga yaitu kitab Al-Munsif karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Muradi Al-Andalusi Al-Balansi, wafat 564 Hijriah. Yang keempat itu ada kitab Aqilat At-Turab Al-Khasaid karya Syatibi Abu Muhammad Qasim bin Firruh bin Abil Qasim bin Ahmad, wafat 590 Hijriah. Kitab ini berupa bait-bait syair merangkum dari apa yang ada pada kitab Al-Muqni karya Ad-Dani di atas. Yang kelima yaitu ada kitab Maurid Al-Zam'an yang berisi bait-bait syair tentang Rasam Utsmani berjumlah 608 bait. Dikarang oleh Al-Kharras Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al-Umawi Asy-Syuraisi, wafat 718 Hijriah. Kitab terakhir ini mendapatkan perhatian dari banyak kalangan. Di antara mereka ada yang memberikan syarah atau ulasan seperti Al-Marghani At-Tunisi, Ibrahim bin Ahmad dengan nama Dalil Al-Hayran, Syekh Ibnu Ashir Abdul Wahid bin Ahmad bin Ali Al-Ansari, wafat 1040 Hijriah. Di samping mempunyai syarah kitab Al-Maurid, di atas juga mempunyai kitab penyempurna dari Al-Maurid dengan nama Al-I'lan bi Takhmil Maurid Al-Zaman Al-Zam'an. Salah satu kitab yang memberikan syarah dari Al-Maurid di atas adalah kitab Lataif Al-Bayan karena Syekh Ahmad Muhammad Abu Zaitar, salah seorang staf mengajar di Ma'had Al-Qiraat di Al-Azhar Kairo. Itulah beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan ilmu Rasam Utsmani yang hingga kini masih diajarkan di beberapa institusi yang berkaitan dengan bidang kequranan, khususnya ilmu qiraat, mengingat adanya hubungan yang erat antara keduanya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari materi ini dari matkul Rasam Utsmani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.